Dia menatapmu sekilas, lalu cepat mengalihkan pandangan ketika matamu bertemu. Dia tersenyum saat mendengar suaramu, tapi kemudian tiba-tiba menjadi dingin dan menjaga jarak. Kamu bingung, frustrasi, bahkan mulai berpikir mungkin dia tidak tertarik sama sekali. Tapi tunggu dulu. Apa yang kamu lihat sebagai penolakan, sebenarnya bisa jadi adalah pertahanan diri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita sering salah membaca tindakan orang lain karena kita melihat dari lensa persepsi kita sendiri, bukan dari realitas mereka. Dan inilah yang terjadi ketika seorang wanita mencintaimu tapi terlalu takut untuk menunjukkannya. Kenapa seseorang bisa mencintai tapi menyembunyikannya? Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketakutan adalah respons natural terhadap hal yang kita nilai tinggi. Semakin berharga sesuatu bagi kita, semakin besar ketakutan kehilangannya. Epictetus menjelaskan bahwa attachment membawa vulnerability, dan banyak orang memilih melindungi diri dengan menyembunyikan perasaan daripada mengambil risiko ditolak atau terluka. Bagi seorang wanita yang mungkin pernah patah hati sebelumnya, yang tumbuh dalam lingkungan di mana menunjukkan emosi dianggap kelemahan, atau yang simplemente memiliki kepribadian introvert dan cautioneus, mengekspresikan cinta adalah lompatan besar yang menakutkan. Tanda pertama yang perlu kamu perhatikan adalah inkonsistensi perilakunya. Suatu hari dia hangat dan perhatian, mengirim pesan panjang, tertawa pada semua candaanmu, mencari alasan untuk berinteraksi. Tapi hari berikutnya, dia tampak distan, menjawab singkat, bahkan terkesan cuek. Ini bukan karena dia main-main dengan perasaanmu. Ini adalah pertarungan internal antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia takuti. Seneca mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh kontradiksi, dan seringkali kita bertindak berlawanan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan karena mekanisme pertahanan diri. Ketika dia merasa terlalu dekat denganmu, alarm dalam dirinya berbunyi. Bahaya, kamu bisa terluka. Maka dia mundur, menciptakan jarak untuk melindungi dirinya. Tapi kemudian perasaannya menariknya kembali, dan siklus itu berulang. Tanda kedua adalah perhatian tersembunyi yang dia berikan. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan kata-kata, tapi dia memperhatikan detail-detail kecil tentang hidupmu. Dia ingat kamu menyebutkan presentasi penting minggu depan dan mengirim pesan sederhana, "Good luck hari ini," tanpa kamu ingatkan. Dia notice ketika kamu terlihat lelah atau sedang down, meski kamu tidak mengatakannya eksplisit. Dia tahu minuman favoritmu, hobi yang kamu suka, bahkan cerita-cerita kecil yang pernah kamu bagikan berbulan-bulan lalu. Marcus Aurelius menulis bahwa perhatian adalah bentuk cinta yang paling jujur karena itu membutuhkan presence dan care yang tulus. Seseorang yang tidak peduli tidak akan menghabiskan energi mental untuk mengingat detail hidupmu. Tapi dia melakukannya, sambil berpura-pura itu bukan hal besar. Tanda ketiga adalah bagaimana bahasa tubuhnya berubah di sekitarmu. Mungkin secara verbal dia menjaga jarak, tapi tubuhnya bercerita berbeda. Kakinya menghadap ke arahmu saat kalian berbicara dalam grup, bahkan ketika dia sedang bicara dengan orang lain. Dia secara tidak sadar merapikan rambutnya atau menyentuh wajahnya ketika kamu dekat. Matanya mencarimu di ruangan yang ramai, dan ketika pandangan kalian bertemu, ada kilatan sesuatu di sana sebelum dia cepat memalingkan wajah. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperhatikan apa yang tidak dikatakan. Karena kebenaran sering tersembunyi bukan dalam kata-kata tapi dalam tindakan dan nonverbal cues. Tubuh tidak bisa berbohong seefektif pikiran. Sistem limbik kita, bagian primitif otak yang mengatur emosi dan atraktion, bekerja di luar kesadaran dan kontrol rasional kita. Tanda keempat adalah dia menciptakan alasan untuk ada dalam hidupmu tanpa terlihat terlalu obvious. Dia join grup atau aktivitas yang kamu ikuti, tiba-tiba tertarik pada hal-hal yang kamu sukai, atau sering kebetulan berada di tempat yang sama denganmu. Tapi ketika kamu notice dan berkomentar, dia minimize dengan, "Oh kebetulan saja," atau, "Emang sudah rencana dari dulu." Epictetus mengajarkan bahwa tindakan adalah indikator niat yang lebih jujur daripada kata-kata. Orang bisa mengatakan apapun, tapi bagaimana mereka menghabiskan waktu dan energi mereka menunjukkan apa yang benar-benar mereka nilai. Jika dia terus-menerus menemukan cara untuk berada di orbitmu, itu bukan kebetulan.
Itu adalah pilihan sadar, meski dia akan menyangkalnya. Tanda kelima adalah reaksinya terhadap orang lain dalam hidupmu, terutama wanita lain. Ketika kamu menyebut nama wanita lain, ada perubahan subtle dalam ekspresinya. Mungkin dia bertanya lebih banyak pertanyaan tentang orang itu dengan nada kasual yang terlalu dipaksakan. Atau mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih distant setelah melihatmu berbicara dengan wanita lain. Ini bukan tentang possessiveness yang toksik, tapi tentang vulnerability yang dia coba sembunyikan. Seneca menjelaskan bahwa jealousy adalah manifestasi dari ketakutan kehilangan sesuatu yang kita hargai. Seseorang yang tidak pedantik tidak akan terpengaruh dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Tapi ketika ada perasaan genuine di sana, ide bahwa orang lain mungkin mendapatkan perhatianmu menciptakan discomfort yang sulit disembunyikan sepenuhnya. Tanda keenam, dan mungkin yang paling telling, adalah bagaimana dia membuka diri secara selektif kepadamu. Dia mungkin tidak mengatakan, "Aku mencintaimu," tapi dia membagikan hal-hal personal yang tidak dia ceritakan ke orang lain. Ketakutannya, mimpi-mimpinya, momen-momen vulnerable dalam hidupnya, pemikiran deep yang jarang dia voice out. Marcus Aurelius percaya bahwa intimacy sejati bukan tentang physical closeness tapi tentang emotional transparency, kesediaan untuk membiarkan seseorang melihat bagian dari dirimu yang biasanya kamu lindungi. Ketika seorang wanita membuka layers proteksinya dan membiarkanmu melihat siapa dia sebenarnya di balik topeng sosial yang dia pakai, itu adalah tanda kepercayaan dan koneksi yang profound. Dia mungkin tidak siap mengatakan perasaannya dengan jelas, tapi dia sedang menunjukkannya dengan cara yang lebih dalam. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Stoicisme mengajarkan kebijaksanaan dalam tindakan. Jangan memaksa, jangan membuat ultimatum, jangan mencoba manipulasi situasi. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa mengontrol tindakan kita sendiri, bukan orang lain. Yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan safe space di mana dia merasa cukup aman untuk eventually membuka diri. Tunjukkan konsistensi dalam kehadiranmu. Respect boundariesnya sambil tetap menunjukkan genuine interest. Be patient, karena kepercayaan dan vulnerability membutuhkan waktu, terutama bagi seseorang yang pernah terluka sebelumnya.